pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Eka Pramita dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Nah, tamu kita hari ini adalah penjabat Bupati Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Indra Gunawan, yang sudah hadir di samping saya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Teras Negeri Tempo. Ya, terima Sebelum kasih. berbincang-bincang dengan Bapak Indra Gunawan, saya akan menyampaikan dulu sekilas profil beliau. Kabupaten Barito Timur yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan potensi yang besar di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Iklim tropis yang mendukung pertumbuhan berbagai komoditas pertanian seperti padi dan jagung menjadikan daerah ini sebagai salah satu lumbung pangan. Fokus utama pemerintah Kabupaten Barito Timur saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Program-program yang dilaksanakan mencakup pembangunan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antara kecamatan dan desa, sehingga mempermudah distribusi hasil pertanian. Selain itu, pengembangan jaringan air bersih juga menjadi perhatian guna memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan dasar air bersih yang layak. Indikator makroekonomi Kabupaten Barito Timur menunjukkan pertumbuhan yang positif, penurunan angka pengangguran melalui pelatihan, dan penciptaan lapangan kerja baru menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang meningkat juga mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Sementara itu, pengembangan pariwisata di Kabupaten Barito Timur juga memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Wisata alam seperti Sungai Barito dan hutan tropis, serta wisata budaya yang menampilkan tradisi lokal dapat menjadi daya tarik yang signifikan. Agrowisata juga menjadi pilihan menarik bagi pengunjung yang ingin belajar tentang pertanian dan perkebunan lokal. Bagaimana strategi penjabat Bupati Barito Timur Bapak Indra Gunawan dalam mengembangkan daerahnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja berbincang dengan santai ya bersama dengan penjabat Bupati Barito Timur Bapak Indra Gunawan. Halo Bapak. Halo. Salah satu fokus utama dari pemerintahan daerah Barito Timur adalah pembangunan infrastruktur nih Pak. Apa sih langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Barito Timur? Dan bagaimana sih Pak dampaknya terhadap masyarakat? Terkait dengan infrastruktur di Kabupaten Barito Timur, perlu kami sampaikan bahwasannya memang yang perlu kita penuhi adalah pelayanan dasar. Bagaimana terkait dengan urusan kesehatan, pendidikan, sarana prasarana pemukiman, transportasi, dan lain sebagainya. Karena kami lihat dalam jangka waktu 1 tahun tersebut, karena daerah Bartim termasuk daerah terpencil, kurang lebih 6 jam dari ibu kota provinsi, 300 kilometeran, sama dengan ke IKN. Jadi jangkauan pembangunan terdahulu sangat terbelakang. Oleh sebab itu, terkait dengan fokus pembangunan infrastruktur, kami ke sekolah, penambahan ruang kelas, penambahan rumah dinas guru, karena jarak daripada rumah guru ataupun tempat tinggal guru dengan sekolah itu melalui jalan-jalan yang masih belum baik. Oleh sebab itu, supaya guru tidak alpa di dalam mengajar, supaya peningkatan kualitas murid juga bisa meningkat. Jadi rumah dinas guru itu kami perbaiki atau kami perbanyak. Selanjutnya, terkait dengan kesehatan, perbaikan-perbaikan puskesmas yang ada ataupun penambahan pelayanan ruang rawat inap dan lain sebagainya itu kami juga tambah. Karena ya tadi jarak antara rumah sakit dengan kecamatan terjauh itu ada 2 jam. 2 jam ya Pak? Ya, itu untuk satu kecamatan. Kalau kita di sini mungkin sudah ke Bogor atau ke Bandung 2 jam setengah. Iya benar-benar. Jadi kalau di sana itu baru kecamatan. Jadi untuk pelayanan
puskesmas terdekat di masyarakat itu kami tingkatkan dengan penambahan ruang atau pembangunan puskesmas atau pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat. Dan terkait dengan jalan juga transportasi, masih banyak di sana jembatan-jembatan yang terbuat dari kayu ulin. Oke, itu yang pas sudah di sana. umurnya sudah puluhan tahun. Jadi memang itu juga perlu perbaikan, apalagi hampir di daerah Kabupaten Barito Timur itu banyak sungai yang perlu difasilitasi oleh jembatan yang baik dan jalan yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi ada berapa kecamatan Pak berarti di Barito Timur? Di kecamatan di Barito Timur ada 10 kecamatan dan 100 desa dengan 3 kelurahan. Oke. Nah, tantangan terbesar apa sih Pak yang dihadapi di Kabupaten Barito Timur? Lantas bagaimana nih rencana Bapak untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, terkait dengan tantangan memang seluruh sektor di sana perlu peningkatan. Baik itu pendidikan, kesehatan, ada itu kemiskinan atau stunting. Jadi memang program pengentasan kemiskinan, apalagi di Kabupaten Barito Timur itu kemiskinannya itu nomor 2 se-Provinsi Kalimantan Tengah, urutan daripada banyak, walaupun masih di bawah tingkat nasional ya. Itu yang perlu kita antisipasi untuk rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunannya. Kalau rencana pembangunan yang kita buat tidak sesuai atau tidak ada anggarannya, ya pembangunan di sana tentunya akan keluar daripada fokus yang akan kita tangani. Jadi tantangan yang terbesar di Kabupaten Barito Timur, karena luas wilayahnya begitu besar ya, kurang lebih 3 atau 6 kali daripada DKI ya. Jadi 3 kali Pak. ya, jadi besar sekali dengan penduduk 117.000 jumlah penduduknya. Jadi 1 kilometer itu satu penduduk itu bisa menempati 30 kilometer persegi. Jadi dengan penduduk yang sedikit dan luas wilayah yang sangat besar, pembangunan kita dengan anggaran 1,3 triliun itu hampir tidak kelihatan. Oleh sebab itu yang perlu kita titik beratkan di dalam pembangunan itu harus dengan perencanaan yang matang untuk pengentasan kemiskinan. Kalau bisa di mana jumlah penduduk yang besar miskinnya itu harus fokus ke sana, dan penurunan stunting karena air bersih di sana terus terang belum memadai karena tahu sendiri kalau air daripada daerah rawa atau daerah tambang itu masih kurang bagus untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu penanganan air bersih itu harus baik, apalagi kalau kita melihat untuk pembiayaan air bersih itu pembiayaan sangat besar, akan tetapi konsumsi di masyarakat tidak bisa kita kasih tarif yang besar. Pasti harus ada subsidi dari pemerintah. Jadi konsentrasi di infrastruktur air bersih untuk menangani kesehatan itu juga perlu ditingkatkan. Jadi tantangannya itu penanganan kemiskinan dan stunting. Berarti PR besarnya adalah menurunkan angka kemiskinan. Di dalamnya ada penanganan stunting juga ya termasuk ya. Karena stunting juga bagian dari ini juga ya Pak. Iya, jadi satu alur yang nggak bisa dipisahkan. Secara umum di Indonesia sepertinya stunting ini ya. Sama. Iya benar. Lantas berarti kan itu diperlukan semacam kolaborasi nih Pak dengan masyarakat setempat. Nah bagaimana sih Pak bentuk kolaborasi yang sudah Bapak lakukan bersama dengan warga atau pemerintah yang tingkat desa misalnya gitu? Ya. Kalau untuk kolaborasi antar masyarakat, pemerintah daerah, kabupaten, kecamatan, desa itu sudah baik lah. Artinya kita sudah direncanakan di dalam dokumen perencanaan RPJMD, Rensra, Renja, sampai RPJMDes. Jadi ada juga dana desa yang ikut serta di dalam pembangunan.
Akan tetapi itu juga tidak cukup. Kita juga harus melibatkan pihak swasta, pihak daripada perguruan tinggi dalam hal misalnya pemanfaatan hasil daripada kajian-kajian mahasiswa perguruan tinggi terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya, atau pembangunan. Itu masih harus juga kita kita pakai, karena kalau hanya stakeholder terbatas, tentunya pemanfaatan dari hasil kajian yang tadi sudah dibuat itu sia-sia. Oleh sebab itu kami pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur sangat mengakui dan berterima kasih terhadap sumbangsih daripada pihak swasta maupun dari pihak perguruan tinggi. Berarti ada pihak swasta juga ya, jejaringnya. Nah, tadi kan sudah diberitahu soal pengentasan kemiskinan. Nah, ini kalau dalam bidang pendidikan nih Pak, strategi apa sih yang Bapak lakukan, dan juga kesehatan? Seperti ini kan sudah disebut juga soal stunting ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak. Nah, terkait dengan pendidikan memang masyarakat di sana banyak petani dan pekerja buruh tambang dan lain sebagainya. Itu akan tetapi semangat untuk bersekolah itu tinggi. Kalau untuk rata-rata ramah sekolah di sana hanya sampai dengan kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Oh iya. Iya, jadi memang paling angkanya 9 tahun untuk lama sekolah. Nah, terkait dengan itu kami daripada pemerintah daerah selalu memberikan kebebasan untuk masyarakat menggunakan bantuan sosial yang ada terkait dengan beasiswa ataupun mengoptimalkan dana BOS yang ada di sekolah-sekolah dari TK, SD, SMP yang menjadi kewenangan dari kami, itu kami pantau dan monitor. Sejauh mana pemanfaatan dana dari pemerintah, BOS terutama, itu dapat semaksimal mungkin dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedua, terkait dengan sosialisasi pendidikan juga bukan hanya daripada kewenangan atau kewajiban kita sebagai pemerintah daerah, teman-teman dari kejaksaan juga keliling sekolah. Bagaimana teman-teman kejaksaan atau kepolisian ataupun TNI ataupun lulusan IPDN untuk memberikan semangat. Jadi kalau sekolah kedinasan itu jalurnya kemana? Dia itu teman-teman juga dari universitas di Palangkaraya atau Banjarmasin juga mensosialisasikan berupa KKN yang ada di desa-desa supaya masyarakat ada semangat, berkeinginan untuk melanjutkan sekolah. Tidak berhenti di SD, tidak berhenti di SMP, dan tidak berhenti di SMA. Dan peluang untuk beasiswa bukan hanya dilakukan oleh di tingkat kabupaten, provinsi juga memberikan. Dan juga kalau kita di website kan ada juga beasiswa dari swasta. Iya, betul. Beasiswa dari pemerintah pusat, banyak. Jadi selain kami memberikan fasilitas sarana prasarana pendidikan tingkat dasar, juga memberikan semangat untuk masyarakat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, jadi tetap ada semangat juga nih dari teman-teman yang mau sekolah juga ya Pak ya? Ya. Oke, kita beranjak ke potensi pariwisata nih. Mungkin boleh diceritakan nih ke penonton gitu ya, langkah apa sih ya Pak yang diambil untuk mengembangkan sektor pariwisata? Tadi kan mengingat kalau di Barito Timur itu banyak rawa, terus daerah tambang juga. Lantas apa nih Pak potensi pariwisatanya? Terhadap pariwisata di Kabupaten Barito Timur sebenarnya banyak yang bisa kita eksplor ya. Terkait dengan rawa, kalau dia sudah musim hujan itu bisa kita lalui dengan jukung, artinya bisa kita melihat daerah-daerah yang mempunyai hutan air ya. Jadi di sana ada sungai Barito yang sangat luas dan rawa-rawa yang sangat luas juga. Itu belum terekspor melalui infrastruktur, karena infrastruktur kita itu tadi yang saya sampaikan bahwasannya dari
Provinsi Kalimantan Tengah itu 6 jam. Kalau dari Provinsi Kalimantan Selatan 5 jam. Masyarakat yang akan melakukan pariwisata masih pariwisata lokal. Pariwisata lokal itu akan ramai pada saat hari-hari libur, hari raya. Hari raya misalnya Natal, Tahun Baru, sudah itu hari raya Idul Fitri. Jadi masyarakat yang merantau itu pulang ke Barito Timur dan destinasi pariwisata yang tadi yang lokal itu mengadakan acara-acara. Jadi ada acara tahunan, ada acara pada hari ulang tahun kabupaten atau hari ulang tahun kemerdekaan. Itu baru diadakan keramaian atau destinasi. Dan memang sarana prasarana yang ada di sana, jalan, jembatan yang tadi saya sampaikan itu sangat minim. Sudah itu sarana prasarana yang di tempat destinasinya pun itu sudah lama, sudah ada, akan tetapi sudah lama tidak direhab, tidak diperbaiki, itu aja. Kalau orang kota seperti saya pernah melihat destinasi yang ada di sana, tertarik, dan saya masukkan ke dalam status ataupun IG ataupun story, Facebook gitu ya, story. Pada bertanya di mana, padahal itu di Bartim. Yang mungkin itu yang perlu dikembangkan, dieksplor melalui media seperti kegiatan pada hari ini itu sangat baik. Dan misalnya ada di film pendek ataupun di majalah-majalah nasional untuk ditingkatkan informasinya, mungkin itu. Oke. Kalau misalnya di sungai itu saya kepikiran ini loh Pak, wisata air. Jadi nanti para pengunjung yang datang, wisatawan tuh bisa kayak menikmati sungai tapi dengan naik kapal atau mungkin restoran-restoran gitu kali ya Pak ya. Kebayangnya gitu. Ya, seperti yang ada di Kota Waringin Barat, itu ada destinasi salah satunya melihat penangkaran orang hutan. Itu udah ada paketnya. Jadi paket 1 malam kita makan, minum di kapal tersebut, berkunjung, pulang lagi berapa. Nah, itu yang saya sudah sampaikan dengan kepala desa, salah satu desa yang sudah saya datangi dengan perahu juga. Coba dihitung berapa ongkosnya, nanti makan siangnya di rumah kepala desa dengan ikan mancing sendiri, nanti pulang lagi. Itu menarik sebenarnya. Iya. Tapi itu masih belum disentuh oleh pemerintah daerah, dan karena konsentrasi ke pembangunan lainnya. Jadi ke depan menjadi satu daftar ya. Yang akan dilakukan. Oke. Nah, ini kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan nih Pak. Seperti apa sih yang Bapak lakukan terkait dengan lingkungan di Barito Timur? Nah, terkait dengan lingkungan memang pertama dengan luas daerah yang begitu luas di Kabupaten Barito Timur dan hampir keseluruhannya masih berupa hamparan tanah, hamparan hutan. Dan masih sedikit sekali yang masih dipemanfaatkan oleh masyarakat untuk sawah, untuk kolam, ataupun tadi yang daerah destinasi pariwisata. Yang kebanyakan memang di sana daerah pertambangan, daerah yang mempunyai potensi pertambangan. Dan yang kita ketahui, bahwasanya kita dari kabupaten itu tidak mempunyai kewenangan untuk perizinan pertambangan dan kehutanan, karena sudah ditarik ke provinsi dan pusat. Terkait dengan lingkungan, kami hanya bisa membatasi bagaimana lingkungan yang ada di desa, kecamatan itu dimanfaatkan semaksimal mungkin, artinya dijaga, pembangunan tidak menyentuh kepada kerusakan. Itu yang kami lakukan di Kabupaten Barito Timur. Tapi terhadap pertambangan ataupun kegiatan-kegiatan yang di luar kewenangan kami di Kabupaten Barito Timur, di pemerintah daerah kabupaten, itu masih menjadi catatan untuk dilakukan koordinasi dengan provinsi dan pusat. Itu saja. Oke, menarik Pak. Lantas nih Pak, dengan sekian program yang tadi Bapak paparkan gitu ya, bagaimana sih Pak caranya memastikan bahwa program-program pemerintah bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, khususnya di daerah terpencil? Jadi terkait dengan pembangunan itu kita tidak lepas daripada perencanaan. Setiap desa dan awal tahun itu sudah dilakukan namanya musrembang desa. Jadi memang pembangunan yang diinginkan dari desa itu apa,
memang sudah dari bottom up. Tidak lagi kita melakukan pembangunan itu hanya perintah dari kabupaten harus dilaksanakan di desa, akan tetapi memang seluruh pembangunan yang ada itu dari bottom up, dari desa, dari masyarakat. Usulan masyarakat desa yang dikoordinir oleh namanya satu kegiatan musyawarah pembangunan desa itu dikompilasi nanti di kecamatan. Jadi nanti setiap kecamatan dari 10 kecamatan itu melakukan musrenbang kecamatan. Seluruh desa nanti mengusulkan prioritasnya. Karena dengan anggaran yang terbatas tentunya usulan dari desa itu tidak semua dapat dilakukan dengan anggaran yang terbatas tadi. Akan tetapi yang telah dilakukan selama ini, seluruh usulan dari desa itu bertahap dapat kita tangani, ya yang tadi yang kita fokuskan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan peningkatan kesejahteraan, misalnya hibah bansos ataupun bantuan bibit untuk petani ataupun peternak, itu menyeimbangi dengan pembangunan daripada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Itu yang kami lakukan. Menarik ya, jadi ini ya tetap ada semacam, biasanya kalau kayak gitu tuh ada semacam evaluasi mungkin ya Pak ya, atau pengawasan lah gitu. Oke Pak, sebelum kita menyampaikan harapan-harapan Bapak nih untuk Barito Timur, mungkin saya boleh sedikit untuk lihat bukunya Bapak dulu nih, boleh ya? Nah ini dia teman-teman Tempo. Judul bukunya Jejak Indra Gunawan Sang Pendayung. Kenapa Pak? Apa karena di sana kebanyakan daerah air, jadi judulnya Sang Pendayung? Tidak boleh tahu. Ceritain sedikit nggak nih Pak buku ini Pak? Jadi buku ini sebenarnya belum sampai 1 tahun saya menjabat bupati di Kabupaten Barito Timur, tapi ada seorang guru yang melihat bahwasannya saya bisa melakukan secara makro ataupun mikro kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur. Jadi terkait dengan kebakaran hutan, apa yang saya lakukan terkait dengan kebakaran hutan. Kalau musim hujan ada banjir, apa yang dilakukan saya sebagai pada saat banjir. Itu menginspirasi daripada seorang penulis ya, namanya Ibu Yuli di sana. Ini yang menulis ya. Untuk menggambarkan apa saja yang saya lakukan dengan latar belakang saya pribadi sebagai Indra, sebagai kepala keluarga, dan saya sebagai pejabat bupati di Kabupaten Barito Timur. Jadi memang satu kehidupan saya yang tidak bisa terpisahkan ya, dari pejabat sampai keluarga, itu satu rangkaian yang harus kita pahami dan kita lakukan bersama-sama. Jadi disitulah catatannya semua ada di sana. Lengkap ya, ada tentang karir Bapak, pekerjaan Bapak, program-program yang sudah dilakukan juga gitu ya. Keluarga juga di sini ada juga, ya. Iya. Oke, ini menarik teman-teman Tempo. Baik Pak, mungkin sebelum diakhiri boleh disampaikan dulu harapan Bapak nih untuk masa depan Barito Timur. Harapan saya sebagai penjabat bupati Kabupaten Barito Timur, berulang kali saya sampaikan kepada teman-teman OPD masyarakat di sana, kalau dilukakan telunjuk saya, darah saya tidak ada darah Kalimantan, darah saya tidak ada darah dari Kabupaten Barito Timur. Tetapi mengapa saya mau meluangkan waktu untuk membangun Kabupaten Barito Timur? Walaupun saya orang Sumatera dari Jakarta dan ditugaskan di Kabupaten Barito Timur. Itu menandakan bahwasannya semangat saya sebagai pegawai negeri sipil ditugaskan oleh Bapak Presiden melalui Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menjabat Kabupaten Barito Timur, melakukan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang telah diturunkan dari pusat. Di kabupaten itu atau pemerintah daerah kabupaten itu hanya melaksanakan peraturan-peraturan yang telah dibuat, yang telah ditetapkan, tidak membuat peraturan. Artinya seluruh rangkaian pembangunan itu sudah bisa dilakukan tanpa kita melanggar. Oleh sebab itu catatan saya sebagai pejabat Bupati Barito Timur adalah jika kita melaksanakan peraturan yang ada, pasti maju pembangunan yang ada di Kabupaten Barito Timur. Kedua, kita melibatkan seluruh masyarakat stakeholder yang ada. Jangan bekerja sendiri. Teamwork.
yang kita harus kembangkan. Karena tanpa ada teamwork, tanpa ada koordinasi, kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada, kita tidak mampu. Apalagi sumber daya manusia kita terbatas, Betul. anggaran juga kita terbatas. Oleh sebab itu, yang ketiga, seluruh yang kita lakukan, baik itu saya sebagai pejabat bupati, OPD, bekerjalah dengan ikhlas tanpa mengharapkan satu apapun daripada hasil kerja kita. Karena kalau kita sudah menggariskan di hati untuk mengharapkan sesuatu, pasti kita tidak akan ikhlas. Apalagi daerah kita itu untuk berkoordinasi ke provinsi 6 jam, untuk kita ke bandara itu 6 jam atau sampai 5 jam, untuk sampai ke Jakarta itu sampai 12 jam. Kalau kita tidak ikhlas, maka pasti hanya lelah yang ada di tubuh kita. Tidak akan ada hasil. Oleh sebab itu mungkin catatan saya dan harapan kita ke depan. Pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur mendapatkan satu pimpinan yang baik, yang amanah untuk 5 tahun ke depan, untuk tanggal 27 November. Oh ya, ikutan pilkada juga ya? Ya, untuk pilkada serentak yang akan datang. Semoga apa yang diharapkan pemerintah daerah, apa yang diharapkan masyarakat dapat terwujud dengan terpilihnya kepala daerah yang baik dan amanah. Berarti Bapak mengantarkan ya? Siap. Mengantarkan. Baik pemirsa, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Menarik sekali ya perbincangan kita pada pagi hari ini. Sebelum saya menutup bincang-bincang teras negeri kali ini, mari kita dengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari Bapak Indra Gunawan. Silakan Bapak. Mungkin yang dapat saya sampaikan bahwasanya dalam hal saya sebagai penjabat Bupati Kabupaten Barito Timur yang sudah 1 tahun sejak tanggal 25 kemarin, September 2024, itu belum ada apa-apanya dikaitkan dengan tugas saya. Harapan saya, masyarakatlah yang dapat melanjutkan pembangunan dengan baik, dapat menilai juga kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, yang baik itu dilanjutkan, dan harapan kami juga bahwasannya masyarakat turun langsung mengawasi pembangunan-pembangunan yang ada, karena tanpa adanya pengawasan dari masyarakat, dari instansi eksternal, kami sebagai pemerintah dari Kabupaten Barito Timur juga tidak akan kelihatan baik atau buruknya. Oleh sebab itu, kami harapkan apa yang sudah kami lakukan, apa yang kami kerjakan, yang belum seberapa lah, tidak ada apa-apanya. Kalau itu saya sebagai pejabat Bupati Barito Timur. Akan tetapi, kalau itu sudah dianggap baik, maka dilanjutkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Indra telah berkunjung ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Teras Negeri. Sebelum saya akhiri, saya izinkan dulu ini Pak memaparkan satu kutipan yang menurut saya menarik dari Bapak nih. Figur seseorang akan dibatasi oleh usia. Itu artinya tidak bisa untuk diwariskan. Namun suatu sistem dapat diwariskan pada generasi yang akan datang. Demikian bincang-bincang bersama pejabat Bupati Barito Timur Bapak Indra Gunawan. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Eka Pramita beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.